Bismillahilladzi la yadurru ma'asmuhu syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak beserta hadirin sekalian, ada ibu-ibu majelis taklim yang berada di garis belakang, ada yang bisa mendengar? Ada yang bisa mendengar? Ada 4 orang di dalam tempat ini yang tidak boleh menjawab salam. Ada berapa orang? Ada di sini geseng? Jangan sampai ada. Kalau ada yang berkata-kata ketika saya ucapkan, berarti masih ada 4 orang itu di dalam ini. Nauzubillah kalau mereka ada. Nauzubillah. Jangan sampai. Ada 4 orang itu yang tidak boleh di dalam ruangan ini adalah 1, orang tuli. 1 apa? Orang apa? Yang kedua adalah orang mabuk. Orang apa? Yang ketiga adalah orang orang apa? Yang keempat ini seram loh, hati-hati. Yang rumah jauh-jauh, hati-hati. Apa itu? Mayat. Apa? Mudah-mudahan tidak ada 4 orang di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang sana masih ada. Saya ulang sekali lagi karena Allah itu senang dengan yang ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibunda Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Serang bagian Timur, Al-Ustaz Abdul Latif Rumata yang sungguh saya hormati, Bapak Haji selaku penasehat untuk kita semua yang sungguh saya banggakan, beserta para hadirin dan hadirat sekalian, yang kecil tidak dapat saya kecilkan, yang besar tidak dapat saya sebutkan. Semoga semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji sanjung kita panjatkan ke hadapan Allah Rabbul Alamin, Zat yang tidak bisa disamakan dengan sesuatu apapun atau setara dengan apapun, sehingga dia dapat menyatakan dirinya dalam kitabnya sendiri, kitab Allah Al-Quranul Karim,
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Jangan ada yang baca surat ini dengan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti salah ya. Nanti pengertiannya salah. Ha dengan ha itu salah ya, maknanya beda. Alhamdu dengan alhamdu itu beda maknanya. Alhamdu itu artinya segala puji bagi Allah. Sementara alhamdu itu adalah segala penyakit bagi Allah. Mau yang mana? Ini tanggung jawab ibu-ibu majelis taklim. Ibunda Haji yang sungguh saya muliakan, Ibu Ketua Ika Sultra yang pada malam hari ini dengan senang hati dia mengundang saya, dan saya pun dengan senang hati datang di beliau punya acara ini. Alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, pengikut dan tabi'in. Ini merupakan sebuah keharusan dan ini mutlak diucapkan setiap hamba yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Beruntung mereka yang beriman. Malam hari ini berdepatan dengan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan menyongsong tema pada malam ini, tema ini menantang. Ada yang tahu kalimatnya? Apa arti empati? Empati secara bahasa itu, kata ini dia punya teman dengan apa yang sering kita pakai telepon, kartu simpati. Dia punya teman. Kemudian akhir dari kalimat i ini ada huruf i itu ada k. Ada satu kalimat lagi namanya empatik namanya. Jadi simpati, empati dan empati. Tema ini idealis. Ini orang cendekiawan ini yang buat tema ini. Luar biasa temanya. Ini yang harus tadi berceramah pada malam ini adalah SHI begitu. Atau apa jebolan pesantren pondok yang bisa menguraikan tentang tema ini secara mendalam. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini insya Allah saya bisa sedikit menyepir ke tema ini berkaitan dengan kalimat empati. Kalau simpati itu adalah keikutsertaan seseorang dalam merasakan perasaan orang lain. Itu apa? Simpati. Kalau simpati ini bukan eksekutor. Kemudian adalah empati. Empati ini adalah keadaan apa namanya? Keadaan akal, mental. Keadaan mental merasakan sama dengan orang lain. Ingat ya, ini beda-beda tipis ini. Kuliah dulu ya kita ya. Kuliah dulu kita ya. Karena memang menyusun tema ini harus jelas. Nanti kalau orang bilang, Ustaz, temanya lari daripada apa yang disampaikan. Ini masalah juga buat saya. Lalu kemudian empatik. Empatik inilah dia eksekutor. Empatik ini dia apa? Dia eksekutor. Artinya kalau sudah simpati, kalau sudah empati, pasti dia dengan uluran tangannya memberi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin. Dituliskan dalam sejarah bahwa beliau lahir tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kalau tahun Hijriah pada masa itu, tahun Masehi pada masa itu tahun berapa ya kira-kira?
Berapa? Berapa? Ini pelajaran agama. Ibu-ibu majelis taklim, tanggung jawab sedua ini. Ya. Tahun Masehinya itu kurang lebih 571 ya, 571. Baik. Bertepatan dengan hari ini tanggal 23 Oktober tahun 2022 di tahun Hijriahnya adalah tahun 1444 Hijriah. Semoga senantiasa dengan rahmat Allah ini Allah senantiasa menyelamatkan kita dengan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila syafaat yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti tidak ada yang bisa datang memberi syafaat kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ada ibu-ibu sallallahu ala Muhammad. Tahukah kita tentang maknanya? Ada di sini, ada yang bermain-main, ada kelihatannya santai, ada kelihatannya rileks, tapi malaikat pada malam ini sungguh mereka sangat sibuk dengan orang yang sedang mengucapkan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, berapa? Satu kali ucap berapa? Dicatat oleh Allah berapa kebaikan? 10. Berapa orang yang tadi ucapkan? Kita tanya dulu ya. Baik. 7 kali 7 kali 7.000 kali 700 kali 70.000 kali 700 kali 7 juta kali 700 juta. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Rasulullah lahir pada hari Senin. Lalu kemudian dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Dzaka yauma wulidtu fihi wa yauma bu'istu au unzila alaihi fihi alayya fihi." Itu adalah hari yang aku dilahirkan, kata Nabi. Itu juga adalah hari yang aku diturunkan kepadaku Al-Quran. Dan itu juga hari yang aku diturunkan kepadaku sebagai Nabi. Dan bertepatan dengan hari itu juga Allah memberikan nama-nama kepada tumbuhan. Alhamdulillah, jika antara kita sampai dengan saat ini masih ada yang mengamalkan puasa Senin Kamis, peliharalah. Karena itu bentuk cinta dan kasih sayang kalian terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percuma datang di majelis taklim. Ada majelis taklim yang lihat, wah bajunya bagus. Datang di majelis taklim, wah mereka kompak. Datang di majelis taklim, wah mereka keren, dapat juara 1. Tapi coba ditanya kepada malaikat, apa jawab malaikat? Mereka itu hanya dapat nama saja. Dapat apa? Dapat nama saja. Karena di dalam hati mereka itu ingin hanya dipuji oleh orang. Di dalam hati mereka itu hanya ingin mereka mendapatkan simpati dari orang. Hanya mereka ingin mendapatkan empati dari orang. Mendapatkan empatik dari orang. Maka sia-sia yang kita lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa sampai Rasulullah itu harus ada begitu? Saya mau begitu pokoknya. Saya tidak suka kalau berikan hikmah atau tausiah atau ceramah itu terlalu banyak putar-putar. Tidak terlalu suka gitu. Harus dia detail.
harus dia hadir Rasulullah? Bukankah sudah ada kitab Zabur, Taurat dan Injil? Hadir Rasulullah itu dikatakan dalam Al-Quranul Karim. Apa suratnya? Suratnya itu surat berapa? Surat Yunus. Ada yang tahu? Ayat 57 sampai 58. Kalau ada yang baca malam ini, kita kasih dia 200.000. Kalau kurang, kita tambah lagi. Kalau lebih daripada itu, nanti kita kasih tahu Ibu Haja yang kasih. Suratnya adalah surah Yunus. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhan nas, qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum. Perhatikan baik-baik kata-katanya. Nanti disambungkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hei ibu-ibu majelis taklim, hei kalian, jangan terlalu banyak cerita orang di luar. Jangan terlalu banyak hanya pamer action, tapi tidak ada empati. Lalu kemudian, qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum. Kalian telah kami berikan petunjuk. Kalian telah kami berikan petunjuk dari Rabb kalian, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa shifaa'un lima fis sudur. Menjadi apa itu? Menjadi penawar, menjadi obat. Buat siapa mereka? Mereka yang ragu bersalawat, mereka yang tidak suka dengan salawat, mereka yang anti dengan salawat, mereka yang menganggap remeh salawat. Wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih di dalam Islam. Inna dina indallahil Islam. Masih tetap beristiqamah dalam Islam. Satu-satunya kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sejarah dunia, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, dalam catatan disebutkan bahwa langit itu terbelah, lalu kemudian keluar cahaya yang sangat terang, menerangi tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir itu. Kalau tidak ada Rasulullah, tak ada yang pakai jilbab. Kalau tidak ada Rasulullah, sampai dengan saat ini tidak tahu kita ini beragama apa. Tidak. Tapi karena dengan perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia lahir sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, hadir sebagai petunjuk bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi manfaat untuk seluruh alam semesta. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wal khusus yang punya hajat malam ini, ibu-ibu Ilka Sutra. Ibu-ibu, ini contoh, beta kasih contoh saja. Karena tema ini adalah ajakan, ya, mengajak bagaimana berkontribusi terhadap siapa kira-kira yang mau kita tolong.
Siapa yang kira-kira yang mau kita bantu? Siapa kira-kira yang mau kita kasihi? Ini sangat mengonspirasi tema ini. Contoh begini, ibu-ibu majelis taklim sudah nih bikin maulid dengan tema yang sangat bagus. Ada kebetulan masyarakat Ika Sultra ataupun siapa saja, kemudian dia itu profesinya nelayan. Maaf beta sebutkan nelayan, karena kalau di Sesar itu banyak masyarakat Ika Sultra yang nelayan. Lalu kemudian nelayan ini dia punya Johnsonnya ini kebetulan dia mau persiapan untuk dia pergi pancing, dia baru datang hijrah dari Sulawesi, mau ke sini mau menyambung hidup. Ini dia Bu Johnson malamnya terpukul ombak lalu hancur. Lewatlah ibu-ibu majelis taklim Ika Sultra. Untuk mewujudkan impian kita dengan tema ini, maka kita harus apa? Kita harus bantu dia. Karena kita ini merasakan perasaan seperti dia. Kalau Johnsonnya terbalik, pasti dia tidak bisa melaut, dia tidak bisa punya pendapatan. Bagaimana dia menghidupkan keluarga, bagaimana dia membiayai anak sekolah, itulah yang dimaksud oleh tema malam ini. Jadi kalau kita sudah menebar empati, maka harus kita menjadi eksekutor, yaitu kita menjadi simpatik. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat seremonial seperti ini biasa. Ada satu majelis taklim kemarin bertanya kepada saya, "Ustaz, kita ini mau bikin peringatan Maulid Nabi. Konsepnya apa kira-kira?" Saya bilang begini, karena kita monoton, jujur, kita monoton. Kita kebanyakan hanya seremonial, tapi kita tidak ada eksekusi. Maka saya sampaikan kepada mereka, apa yang kalian bisa? Mereka katakan, "Ustaz, ketong tunggu Ustaz kira-kira punya inspirasi apa? Beta kasih dorang satu gambaran." Saya bilang begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia lahir itu dia adalah seorang yatim. Ketika dia disusu oleh Halimah As-Sa'diyah itu ditolak oleh komunitas kaum Salimat Sa'diyah itu, ditolak oleh mereka. Tetapi hanya orang yang menerima dia itu adalah Halimah As-Sa'diyah. Maka kenapa mereka menolak Rasulullah untuk menyusuinya? Satu faktor yang membuat mereka tidak suka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia seorang yatim. Karena dahulu orang-orang kalau menyusukan anaknya kepada orang lain, dia mengharapkan imbalan daripada suami yang memberikan kepada orang yang menyusui itu. Tidak suka. Lalu saya ceritakan singkat kepada mereka apa yang terjadi pada Halimah As-Sa'diyah. Yang tadinya mereka itu hidup pas-pasan saja, mereka tidak punya banyak kelebihan, tetapi begitu air susunya tadi tidak ada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempelkan bibirnya ke puting susunya, lalu kemudian tiba-tiba air susu itu mengalir seperti orang yang minum vitamin, orang yang makan enak, orang yang tidur nyenyak, orang yang senang dalam kehidupannya. Subhanallah. Kemudian onta yang tadi ditunggangi oleh Halimah As-Sa'diyah bersama dengan suaminya, onta itu dia kering kerontang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh mereka, tiba-tiba onta itu menjadi gemuk, subur, seperti dia makan pakan yang paling baik disediakan oleh Halimah As-Sa'diyah dengan suaminya. Mereka memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya mereka yang mendapat manfaat, mereka yang mendapat hidayah, mereka yang mendapat rezeki dari Allah, tetapi
kaumnya juga kehidupan mereka menjadi berubah karena mereka menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya sampaikan kepada mereka majelis ta'lim yang bertanya itu, saya bilang begini, ibu-ibu, saya terkesan dengan kehidupan Rasulullah. Dia tidak diterima di kalangan para orang-orang yang menyusuinya lantaran dia hanya seorang miskin. Dia adalah seorang yatim. Maka konsep saya adalah kumpulkan anak-anak yatim semampu kalian di saat kalian melaksanakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian bertekad sedekah dan infak kepada mereka. Ini adalah inspirasi daripada perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau datang untuk dengar ceramah tausiah, mulai dari ustaz ecek-ecek, abal-abal sama dengan saya ini, sampai dengan ustaz-ustaz yang terkenal, biasa. Apa itu? Biasa saja. Sawa'un alaihim. Tahu sawa'un alaihim? Tahu? Dengar telinga kanan, tembus telinga kiri. Dengan telinga kiri, tembus telinga kanan, tidak ada yang membekas. Tetapi kalau tangan ini mengambil harta simpanan milik kita, kita berikan kepada salah satu daripada mereka yang membutuhkan, fakir atau miskin itu, maka mihrab itu terbelah. Malaikat itu turun ke bumi menyaksikan siapa yang memberi dengan tangannya itu. Aku haramkan baginya tangannya itu untuk dimakan oleh api neraka. Subhanallah. Coba, hebat tak? Hebat. Mudah-mudahan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan tahun ini membuat kita semua hadirin sekalian menjadi empatik untuk dapat memperkuat tali silaturahmi. Kalau tanpa empatik, yakin sungguh saya bahwa kalau orang bicara silaturahim itu sekedar kata-kata saja, memperkuat silaturahmi itu sekedar ungkapan saja. Orang-orang SBT udah bilang apa? Polarisasi. Ontal terlalu banyak. Apa? Ontal terlalu banyak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ada 4 sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah apa? Ini pengaruh mengantuk atau terlalu lama ini? Allah karim. Beta tadi pas dengar ada musik muncul ibu semua. Pas kita dengar hikmah, ada yang sekore kepala begini. Aduh, antuin bicara berapa lama nih? Tapi tidak, saya cepat, saya singkat saja ya, karena sudah terlalu larut dan sudah padat tadi sampaikan, inti-intinya sudah disampaikan. 4 sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang wajib kita contohi. Yang pertama adalah sidik. Sidik itu apa? Ibu yang bilang jujur. Toh, pernah tidak suami taruh uang, salah lihat lalu ambil? Mengaku tuh, cepat, tanggung jawab. Ini amanah ini. Harus jujur. Bukan jujurlah padaku bila kata cinta lagi. Wah. Bukan begitu. Harus jujur. Jujur artinya begini. Jujur yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, hei, kalau ada panggilan sholat datang itu, telingamu itu kau gunakan untuk mendengar secara jujur. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW jujur itu adalah, hei, kalau kau jujur itu bilang terhadap dirimu,
Kau sudah datang di majelis taklim malam ini, kau dengar ceramah dari ustaz kau begitu, maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau jangan bicara orang lain. Berhenti sudah. Kenapa demikian? Sifat hierarki manusia itu adalah, fitrah manusia itu adalah bersih. Jangan kau nodahi. Ada lagu tuh judulnya tuh. Jangan kau nodahi. Nah, itu kan. Ada yang senyum-senyum bertawa nih. Terus. Lalu kemudian yang berikut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang kedua adalah amanah. Tadi ada sumpah di sini. Ibu Ika Sutra, jangan keluar dulu. Tadi ada sumpah di depan ini. Yang saya catat harus adalah amanah. Ingat, menebar empati menjadi tanggung jawab kalian semua. Tapi pada malam hari ini bukan saja Ika Sutra, termasuk saya juga harus menebar empati. Mudah-mudahan kita semua mendapat kesempatan untuk bisa membantu orang lain, merasakan perasaan orang lain sama seperti apa yang kita rasakan. Yang keberapa? Ketiga apa kelima? Masih waras berarti. Yang ketiga, apa yang ketiga? Tak ada terkenal. Kalau Ika Sutra itu banyak jemaat tablik. Tahu makna jemaat tablik? Tahu maknanya? Tablik itu begini. Kalau dia punya satu, bilang satu saja. Jangan kau bilang dua. Kalau kau bisa untuk mengurus, bertanggung jawab, untuk diberikan satu kesempatan kepadamu di mana kau bekerja, kau berada itu, kalau satu kau bilang satu, jangan kau bilang dua, jangan kau bilang tiga, ya, karena menyampaikan tentang kebenaran. Lalu kemudian yang terakhir adalah fato. Ada suami yang namanya Fatoni. Ada. Muhammad Fatoni ada. Artinya kalau ada yang punya suami Fatoni atau Fatuna, malam ini pulang bilang buat dia, kau harus jadi orang yang paling jujur, dan kau harus menjadi orang yang paling cerdas, karena kau nama itu menunjukkan demikian. Lalu kau suruh dia ajar kau baca Al-Fatihah secara benar dan baik. Kasih PR buat dia. Ibu-ibu dan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat cerdas inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan saat ini membawakan kita semua sampai kepada Islam yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai ya? Cukup? Sudah ya? Ini karena dulu sudah lapar ini pasti. Di belakang sana. Ini ada yang sekipas-kipas, kursi banyak sekosong, tandanya harus saya akhiri. Terus kasih kode angkat tangan nomor hati ya. Bicara depan Ustaz, saya siapa? Gitu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita sekalian dengan tema pada malam ini, menebar empati untuk memperkuat tali silaturahmi untuk kita sekalian. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh teladan yang baik. Maka Rasulullah paling marah kalau kita tidak sholat asar. Rasulullah paling marah kalau kita tidak sholat subuh. Rasulullah paling marah kalau kita tidak sholat maghrib. Rasulullah paling marah kalau kita tidak sholat isya, kita tidak sholat duhur. Rasulullah tidak marah kalau kita tidak karaoke. Betul ke sayang? Rasulullah kalau marah kita tidak masuk kantor, tidak marah kalau kita tidak masuk kantor dengan alasan.
marah keseng. Tapi kalau siapa yang tidak sholat, Rasulullah datang di rumah mengancam. Jangankan tidak datang ke masjid, dan jangan tidak sholat, tidak melaksanakan sholat di masjid saya, Rasulullah mengancam untuk membakar rumah mereka. Beruntung orang-orang mukmin, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang-orang mukmin itu. Siapa mereka? Mereka yang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Khusyuk yang dimaksud ini apa kira-kira menurut bapak-bapak ibu sekalian? Kita sering mendengar kata khusyuk. Khusyuk itu begini. Apakah begini khusyuknya? Allahu Akbar. Ada orang goyang begini. Tarik. Ketemu khusyuk saya begini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. HP bunyi. Apa kita khusyuk saja? 90% orang SBT sholat kalau HP bunyi itu antara khusyuk lain. Apalagi tadi SMS ada bantuan masuk, celaka sudah selesai. Yang dimaksud khusyuk oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kalau kau sudah selesai sholat, jangan kau bicara orang yang tidak sholat. Kalau kau sudah selesai sholat, jangan lagi kau ambil riba. Kalau kau sudah selesai sholat, jangan lagi kau ambil yang haram. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jangan kau berkata dan melaksanakan perbuatan yang sia-sia lagi. Tidak usah. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Bersedekahlah dengan yang ada, dengan ilmumu, dengan yang kau tahu satu huruf, sedekahlah dengan itu. Jangan kau tunggu harta melimpah bersedekah. Sampai kapan? Ada batas. Ini ingat bapak-bapak ibu sekalian, surat ini adalah lanjutannya. Ingat, saya bacakan ya. Walladzina hum li furujihim khashi'un. Ini peringatan Allah. Orang-orang yang khusyuk dalam salat itu mereka menjaga kemaluannya. Yang suka selingkuh, stop. Berhenti. Pulang di rumah baca surat qad aflahal mu'minun. Al-mu'minun itu sampai dengan ayat 4. Renungkan baik-baik. Kalau kau punya salah dulu, menangislah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bapak-bapak yang pernah pergi karaoke, berdadukem, minta ampun kepada Allah. Allah melanjutkan kalimatnya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kau laki-laki, hanya kepada istrimu yang halal saja, yang kau curahkan, yang kau silahkan apapun yang kau mau, hanya kepada istrimu saja. Orang-orang ini Allah panggil mereka dengan apa? Ulaika humul adun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka ini kalau menjaga salatnya, menjaga zakatnya, tidak bicarakan orang lain, menjaga kemaluannya, Allah panggil mereka alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Silakan kalian masuk ke dalam surga Firdaus untuk selama-lamanya. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, silakan masuklah. Karena kalian sudah menebar empati, kalian sudah bermaulid, kalian sudah bersalawat, kalian sudah datang sama-sama di majelis ilmu ini. Insyaallah malaikat mendoakan kita. Ada 70.000 malaikat yang sedang datang di tempat ini, senantiasa melaporkan catatan amal kebaikan kita. Yang bersalawat, yang tidak bersalawat, yang duduk, yang mengantuk, yang makan ataupun yang tidak makan, yang mendapatkan keistimewaan ataupun tidak dihargai, mereka semua dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat kebaikan sebagai amal balasan dari mereka datang di tempat ini untuk mendengarkan maulid, tausiah dan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa ada baiknya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kurang datang dari diri saya pribadi, karena asal saya, mohon maaf, saya ini bukan orang pondok.
Saya hanya suka dengan agama. Saya belajar dari kecil, suka. Kalau dengar orang baca Quran bagus, saya iri. Saya suka iri itu. Dengan orang baca Quran, saya kapan saya bisa baca Quran bagus? Saya bertanya, caranya bagaimana? Ini peringatan Maulid. Karena Maulid Nabi adalah memperingatkan kita kepada untuk baca Quran. Karena Rasulullah adalah Al-Quran berjalan, maka tolong kita menjaga itu. Ingat, kita adalah saudara sesama Muslim. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita sekalian, Innar rajula sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul muslimina khairan ya Rasul? Siapakah orang muslim yang paling baik itu ya Rasul? Qala man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang paling baik itu adalah dia dapat menyelamatkan saudara muslim yang lainnya dari lisan dan tangannya. Semoga kita tergolong di dalam hamba-hamba Allah, orang-orang mukmin yang menyelamatkan orang lain dengan lisan dan tangan kita. Jazakallahu khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin.